Habib, aneh dakwah dengan pribumi yang udah ditipu habis-habisan sama Habib Balawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Faham? Bahlul ente. Ngapalah Habib ini kepanasan. Ini ya Nurul aja ini Habib juga ini. Habib Bahlul ngaji itu sama Kiai bukan sama Google. Bego. Ngaji kita ini lagi ngaji tentang nasab Balawi yang mencaplok nasab zuriat Kanjeng Nabi yang asli. Itu loh, ngerampok zuriat Nabi yang asli, ditempelin sama si Ubed. Siapa pelakunya? Habib Abu Bakar Ali Asyakron. Buktinya mana? Kita berkotul mesikoh. Faham? Makanya ente jangan Bahlul ngandelin nasab doang, cari ilmu kagak bisa. Dan jadi siap celeng Balawi empu sendok ngopi dulu biar nggak terlalu panas. Rekomendasi sehat Ustadz Gadungan. Betul, Habib itu memang Ustadz Gadungan, ngaku cucu Nabi, cuma modal jubah, imamah, sorban, teriak-teriak nuduh orang PKI. Padahal Habib Balawi dari Yaman ini yang gembong PKI, nuduh kita PKI. Mas Adam betul bang, betul sekali. Lu nggak penting, Nurul aja, Bib. Kok kalau nggak penting ngapain lu di sini? Tapping doang. Yasin, Gufron orang mana? Gufron. Siapa ya Gufron? Kang Antu Banyu, apa kabarmu? Welcome. Karena Dajjal satu keturunan dengan Muqaddam Balawi. Oh, Antu Banyu, benarkah ini? Pakai Muqaddam satu keturunan dengan Muqaddam Balawi. Dajjal satu keturunan dengan pakai Muqaddam Balawi. Bisa jadi tapi ya, bisa jadi. Pakai Muqaddam itu di Yaman. Dajjal itu ada di Pulau Sokotra, Yaman juga. Bisa jadi ada hubungan secara ideologis, ada hubungan secara genetis, ada hubungan secara teologis, ada hubungan secara historis. Bisa jadi Kang Antu Banyu. Analisisnya Kang Antu Banyu luar biasa. Suryo Wiro, thank you. Tapi lu nggak aku. Nurul aja ngetiknya yang lengkap. TP lu G aku. Ampun Firza, lu aku. Pria-pria hahaha, semoga kamu terselamatkan dari azab Allah Kang. Amin, 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 amin. Tetapi selagi kita menyampaikan kebenaran bahwa Habib bukan cucu Nabi, insya Allah Allah senantiasa beri kekuatan jauh dari azab. Habib cucu Mutawatir, ya betul. Datang ulama dari mana itu ngatakan katanya nasabnya Balawi Mutawatir. Pekok. Orang goblok jadi dukung orang goblok. Siang malam cari panggung, ini bukan cari panggung, ini nyampaikan kebenaran. DNA sama dengan babi. Suryo Wirogo, siapa DNA yang sama dengan babi? Habibkah? Betul. Jadi begini Kang Suryo Wirogo. Jadi gini. Saya luruskan ya, karena saya nggak mau framing. Habib Balawi ini dalam pengelompokan DNA, pakar genetika manusia itu kan dikelompokkan, ya. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang itu ada pengelompokan dari zona-zonanya itu. Nah, Habib Balawi ini masuk ke dalam zona genetika Yahudi Askenazi, haplogrupnya G. Sementara di kelompok genetika spesies hewan itu babi itu haplogrupnya di kelompok G juga. Jadi pakar genetika sepakat bahwa haplogrup DNA-nya Yahudi Askenazi dengan haplogrupnya babi atau celeng hutan itu sama-sama G, gitu loh Kang Suryo. Jadi biar nggak sumir ya, biar nggak sumir. Gas terus, Bang. Jangan takut sama Maximus. Ya kalau kita takut udah lama kita nih mundur dari peredaran, ya enggak? Dan ini bukan persoalan takut atau berani. Ini persoalannya kita harus menyampaikan kebenaran bahwa Habib itu bukan cucu Nabi. Secara keilmuan, secara akademik, secara ilmiah. Nurul aja, aduh capek ngeladenin Nurul aja. Mukanya sangar, sangar. Segini lembutnya, manisnya, ngangenin, ngegemesin. Semua orang suka dengan Satria Kuda Putih. Cuma Habib aja yang
pura-pura nggak suka, sebetulnya dia itu suka ya. Tapi nya banyak gaspol bang, ya Dena Habib PKI Yaman Dena Celeng empu senda gini. Kalau Habib-Habib itu bukan DNA-nya yang DNA PKI, tetapi memang Habib-Habib Bani Balawi itu secara de facto dan de jure di Nusantara ini sejarahnya mereka gembong PKI. Itu loh, ini de facto ya, kita bukan fitnah. De facto, fakta sejarah bahwa Habib-Habib Bani Balawi itu jadi gembong PKI di Nusantara ini. Ada DN Aidit, ada Farul Barokbah, ada Sofyan Barokbah, ada Muso Al-Munawar. Itu gembong PKI di Indonesia ini. Jadi pemberontak, termasuk otak dari pembunuhan 7 jenderal kita itu dan ribuan santri dan kiai itu, otaknya Habib-Habib Balawi ini yang jadi PKI ini. Itu loh, paham ya? Jadi bukan DNA-nya saja yang PKI, tetapi memang mereka itu pelaku. Memang mereka itu gembongnya gitu. Ibu lu cuma bisa ngangkang cari duit. Oh, alang bodoh badol. Ini Habib juga ini alang badol ini. Pasti yang ada di otak mereka itu kalau nggak ngibul ya cabul. Mesum aja yang ada di dalam otaknya Habib-Habib ini. Lihat tuh. Ibu lu cuma bisa ngangkang, ngangkang selangkangan aja yang dipikirin Habib-Habib ini. Yang luar biasa. Namanya aja dari hewan. Iya, betul. Ngaranan. Habib betul. Oh, berarti Babilawi masih sepupu dengan Celeng Hutan ya bang. Enggak, genetikanya. Menurut pakar genetika, upload grup mereka tuh Habib-Habib ini kan dari Yahudi Ashkenazi, G. Nah, pengelompokan genetikanya hewan, spesies hewan itu ada burung, ada unggas, ya kan, ada kuda, ada keledai. Nah, babi ini masuk dalam pengelompokan genetika G. Itu loh, Celeng Hutan itu G. Jadi sama. Tahu dari mana ente? Loh, itu pakar genetika yang ngomong G. Gimana sih? Ngaranan. Goblok sia. Pugui lagi cerita. Cek pakar DNA, cek pakar genetika Habib Ba'alawi eta G. Nah, genetika Celeng Hutan eta G. Sarua gitu. Alang badol. Gitu. Masa nggak paham? Gimana sih? Alhamdulillah kita satu misi bang, suarakan Mas Adam Dud. Terus oke. Kebenaran ini Habib memang bukan betul. Mustahil mereka cucu Nabi. Masa cucu Nabi jadi gembong PKI, kan nggak mungkin. Jangan dikasih panggung. Betul, Kristiono. Betul. Memang perintah Allah agar berantas pemalsu nasab kekasih ke betul. NSR ini yang kita perjuangkan. Ini yang kita perjuangkan. Karena memang perintah Allah. Mereka ini memang kaum terlaknat. Habib-habib ini memang kaum yang dikutuk dan dilaknat Allah. Kenapa? Mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka menyelewengkan kebenaran. Bukan cuma Allah yang melaknat, malaikat melaknat, manusia pun boleh melaknat mereka. Setiap hari sepanjang waktu boleh melaknat mereka. Karena memang mereka pemalsu sejarah. Mereka menyelewengkan kebenaran, mereka menutupi kebenaran, mereka mengaburkan kebenaran. Itu ada di dalam firman Allah, jelas itu. Seperti Uwah dan Uwah mungkin malas nanggepin Habib Yaman karena emang bukan kelasnya mereka. Betul ya. Sahabat-sahabat mohon maaf ya. Alid Muhibbin, sahabat-sahabat mohon maaf, sekali lagi mohon maaf ya. Kalau typingnya nggak kebaca dan penting tolong typing ulang ya. Tapi tolong bantu tap-tap layar. Saya narasi 1 menit itu yang typing sampai ratusan. Jadi saya nggak bisa baca semua. Ini ada typing Alid Muhibbin Tulen. Mulutmu akan dimintai pertanggungjawaban. Lah pasti dong. Wallahi tallahi billahi. Apapun yang saya ucapkan ini akan saya pertanggungjawabkan di mata hukum dan di mata Allah Subhanahu wa taala, dunia sampai akhirat, bahwa Habib Balawi itu bukan cucu Nabi. Mereka itu tukang tipu nasab. Gitu Alid Muhibbin. Makanya Alid Muhibbin, saya katakan dari awal kan, yang namanya makhluk di muka bumi yang paling bodoh adalah Muhibbinnya Habib Balawi. Makhluk terbodoh di muka bumi itu muhibbinnya Habib Balawi, jongos-jongosnya Habib Balawi, budak-budaknya Balawi. Itulah makhluk paling bodoh di muka bumi. Begitu Alid. Jangan terlalu panas tapi ya Alid ya.
Oke, saya mulai dari tappingan paling bawah. Gus, gimana dengan Babe Aldo? Babe Aldo, siapa dia ya? Nggak kenal kita kayaknya. Kalau yang kemarin pakai baju oren, rompi oren dari Kalimantan Selatan itu kan kena undang-undang ITE. Kabarnya sih sudah ditahan. Itu udah jadi tersangka, tapi belum jadi terpidana ya. Yang nggak paham pasti sudah terdoktrin kuat oleh Doboli. Betul kumis. Saya dulu pernah terdoktrin oleh Habib Alawi. Saya pernah mempercayai mereka itu Habib sebagai cucu Nabi. Tetapi setelah kaji ilmu, setelah saya belajar dengan kiai-kiai senusantara, ternyata Habib itu bukanlah cucu Nabi. Habib itu bukan cucu Nabi. Mustahil mereka cucu Nabi. Mana ada cucu Nabi jadi gembong PKI, jadi gembong sodomi, jadi tukang fitnah seperti Rizik dan Bahar, ya kan? Jadi gembong korupsi seperti Said Akil Husain Al-Munawar, seperti itu kemarin Hasan Al-Jupri itu yang ngegondol dana syariah umat 3 triliun itu. Mana mungkin cucu Nabi kok korupsi? Mana mungkin cucu Nabi cap mesum kayak Rizik Sihab itu dengan si Firja? Mana mungkin ada cucu Nabi pelaku sodomi ngerampas istri orang? Itu mustahil kan gitu. Berarti 100% Habib itu memang bukan cucu Nabi gitu Kang Kumis. Cucu celeng betul. Lanjut suarakan Udin Sabara siap. Udin Sabara ini aktif ya di komenin, alhamdulillah. Hadi Jamang makasih banyak udah dibagikan live-nya. Syarat menjadi kibin harus botol bang, betul Master. Makanya makhluk terbodoh di muka bumi ini sepanjang sejarah peradaban manusia adalah muhibbinnya Habib Alawi. Itulah makhluk terbodoh. Lah Habibnya aja udah nggak yakin kalau Habib itu cucu Nabi. Kok muhibbinnya masih meyakini? Itu kan makhluk terbodoh namanya. Dola yang membawa ideologi PKI ke Indonesia itu para Habib. Betul Dola. Yang membawa ideologi komunis. Jadi gini Dola, biar kita nggak framing ya. Satu-satunya negara dengan paham komunis itu di Timur Tengah cuma Yaman Selatan. Tempat asalnya Habib Alawi ini, yang ngaku-ngaku cucu Nabi ini. Itu satu-satunya negara dengan paham komunis di Timur Tengah. Paham ya Dola? Kamu udah pasti paham lah. Saya juga sering tanya sama Dola. Oke. Semoga para muhibin segera sadar. Amin. Kita doakan muhibin segera sadar. Kalau yang mau sadar, tapi kalau yang menolak ilmu tidak mungkin bisa sadar. Yang menolak ilmu tidak mungkin bisa sadar. Yang menolak kebenaran tidak mungkin bisa sadar. Dulu kami bagi raja, sekarang jadi makhluk Tuhan yang paling hina. Nah, ini Maximus yang perlu kita bahas. Menurut Maximus, hari ini Habib Alawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi ini kan dihinakan sepanjang waktu, pagi, siang, sore, malam, ya kan, non-stop 24 jam, 7 hari, 7 malam, ya kan, selama 4 tahun. Menurut Maximus, apakah ini ujian untuk Balawi? Apakah ini cobaan untuk Balawi? Apakah ini teguran untuk Balawi? Ataukah ini kutukan, laknat dan azab bagi Balawi dari Allah Subhanahu wa taala? Tolong typing Maximus. Hatsben Balawi itu cucu ya dukun Firaun, sama-sama pakai, makanya suka jualan iler, nyebongin kuburan kayak dukun. Betul. Mereka dari sekte Syiah Ismailiyah, dari sekte Batiniyah. Bang Benz, betul sekali itu. Maka kenapa mereka meyakini leluhur mereka pakai mukodam itu mi'raj 70 kali, ya kan? Itu Maximus, kutukan, laknat dan azab Gus, alhamdulillah, itu yang saya maksud. Karena memang tidak mungkin Allah itu memberi ujian kepada pelaku maksiat. Nggak mungkin Allah memberi ujian, teguran kepada orang-orang zolim. Yang ada laknat, kutukan dan azab, gitu loh. Maka apa yang dialami oleh Habib selama 4 tahun ini, dicaci, dimaki di media sosial, dilaknat, dikutuk oleh semua umat, ya kan, karena mereka ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, itu merupakan gabungan antara azab, laknat dan kutukan Allah kepada Habib Alawi yang ahli fitnah. Itu Antum Banyu, mereka mulai kualat dengan Bagus Dur itu Kang. Betul Kang Dris. Gerombolan aib Sumbul Habib Alawi pengiat dan penyembah kuburan. Betul Antum Banyu. Segala kuburan dicium-cium.
Segala kuburan dihias-hias, kasih typing. Typing lagi, topping maksudnya, bukan typing. Sorry, walafu. Dikasih topping kuburan, dihias itu, kasih, wah, dicium-cium patoknya. Itu kan sebodoh-bodohnya umat. Itu loh, thank you Maximus. Itu sebodoh-bodohnya umat. Itu syariat Islam gak mengajarkan seperti itu. Masa kuburan dipasang foto, udah itu dikasih bunga-bunga, dikasih topping, udah kayak donat, diciumin patoknya. Itu ajaran apa itu? Emang Islam mengajarkan seperti itu? Nggak begitu. Selama ini dia menanam kejahatan, makanya sekarang dia panen. Betul Empu Sendok. Tabur tuai, itu yang saya maksud. Barang siapa melakukan kebaikan sebesar biji zarah, itu pun akan mendapatkan ganjaran pun kejahatannya. Nah, hari ini apa yang ditabur oleh Habib Balawi di Nusantara ini, mereka tuai sekarang. Semesta menggugat, semesta sudah menghujat, semesta menghina mereka, semesta melaknat mereka. Kenapa? Ulah mereka mengklaim sebagai cucu Nabi tapi jadi gembong PKI, jadi pelaku sodomi. Kan begitu, gembong korupsi, kan teroris, kan begitu. Itu. Tapi santai aja ya, santai. Dulu Gerombolan Balawi belagu-lagu di panggung, sekarang mendem cacinya. Ya, dulu petantang-petenteng di dalam diri kami mengalir darah Rasulullah. Sekarang ketahuan ternyata darah iblis, bukan darah Rasulullah. Betul NSR ini sebetulnya Nasir ya. Kayaknya sih iya. Suhono Coroko belajar sejarah yang benar bro. Masuknya Islam ke Indonesia sambil merokok enggak beretika loh. Masuknya Islam di Indonesia itu bukan di bawah Habib Balawi. Kau baca kitab sejarah, baik itu sejarah yang ada di Leiden Belanda maupun sejarah yang ada di Nusantara. Datangnya Islam itu bukan di bawah Habib Balawi ini. Habib Balawi ini justru didatangkan penjajah Belanda. Zaman kolonial Belanda tahun 1830 sampai 1845 dengan kendaraan kapal Inggris, kapal uapnya Inggris, 4 babak, 4 tahap. Sehingga waktu itu Snok Hogronje, seorang orientalis Islam pembantu penasehatnya penjajah Belanda ini, menyampaikan kepada Ratu Wilhelmina, stop dulu katanya, udah terlalu banyak Habib-Habib dari Yaman ini yang diimpor ya kan ke Indonesia. Itu udah terlalu banyak katanya. Itu kata Snok Hogronje, dan itu ada manuskripnya. Dan itu diakui juga oleh Habib Ami J yang sering naik ke Komal kita ini, seorang Habib. Dia juga mengatakan itu, bahwa ada Snok Hogronje, statement dia yang meminta kepada Ratu Wilhelmina untuk stop Habib Balawi dari Yaman ini untuk tidak lagi dibawa ke Indonesia karena udah terlalu banyak. Itu fakta sejarah Honocoroko. Gitu loh. Silent minority, para sesepuh pribumi takkan diam tanah diobok-obok kelompok babi. Betul Wisanggeni. Pret gedabrus lu kayak paling pintar. Honocoroko, aneh pasti lebih pintar dari ente Bib. Bahlul ente belum baca kitab sejarah, aneh udah hafal. Gitu loh. Siapa Snok Hogronje? Kalau ente mau tahu, siapa yang membiayai Snok Hogronje untuk belajar Islam padahal dia orientalis? Siapa sahabatnya Snok Hogronje? Itu Utsman bin Yahya, Mufti Batavia, Habib Balawi. Gitu loh. Honocoroko nggak paham kan? Belajar makanya ente. Jangan ngupil aja. Habib kok ngupil. Maximus, saya lihat di mana-mana Rum Habib nggak lupa dari hinaan, cacian, makian. Ada yang bilang menghina Habib nggak dosa. Iya. Maximus, ini kan semesta yang sudah melaknat Habib Balawi atas kebiadaban mereka di Nusantara ini. Bayangkan, bukan cuma nama-nama pahlawan kita dibalawikan, makam-makam leluhur kita dirampok, dibalawikan sama Habib ini. Biadab bukan? Iya biadab. Tidak ada sejarah dalam peradaban manusia yang lebih biadab dari Habib Balawi ini. Hanya Habib Balawi ini yang berperilaku paling biadab di Nusantara ini. Merampok sejarah, merampok makam, merampok nama-nama pahlawan, merampok semua yang bernilai di bangsa ini. Itulah kebiadaban Habib Balawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Biadab bukan? Apa bukti karyamu untuk negeri? Alhamdulillah Honocoroko, udah ribuan ratusan karyaku
ya kan? Antara lain sudah menyadarkan ratusan ribu muhibbin tersadar setelah sebelumnya jadi jongos-jongos dan budak-budaknya Ba'alawi, sekarang tersadar dan sekarang tidak pernah lagi mempercayai bahwa Habib itu sebagai cucu Nabi. Itu karya yang luar biasa melebihi ribuan kitab. Faham hono coroko? termasuk saya udah sadar Gus ya Maximus. Ya Maximus, ente tadinya ngotot-ngotot mempercayai Habib cucu Nabi. Tapi kan Maximus menerima ilmu, mau menerima kebenaran, makanya sadar. Kan gitu. Setelah dapat wejangan dari kiai, dibuka kitab-kitabnya. Oh, ajaran Ba'alawi itu sesat. Ini kitab-kitab khurafatnya lebih dari 50 kitab yang sudah kita bedah. Ada leluhur Ba'alawi itu pakai muqaddam ngaku Tuhan, pakai muqaddam mi'raj 70 kali semalam pakai kendaraan babi. Itu kan biadab, itu penistaan atas nama mukjizat. Nah, kalau segitu masih kita percaya sebagai cucu Nabi, itu kan sebodoh-bodohnya makhluk. Nah, kita kan bukan makhluk bodoh, beda dengan muhibbin. Kalau muhibbin memang makhluk paling bodoh di muka bumi. Begitu Kang Maximus, sepakat ya? Oh, CCTV one way, orang stres. Iya betul, CCTV one way. Habib itu memang udah stres sekarang gara-gara ketahuan mereka itu bukan cucu Nabi. Ngamuk-ngamuk. Lihat si Bahar Smith, lihat si Habib Rizik itu disuruh pulang ke Yaman ngamuk-ngamuk sama presiden. Itu kan nggak beradab itu namanya. Katanya nggak ngaku dari Yaman. Begitu disinggung Yaman ngamuk-ngamuk. Ayo kalau memang Pak Presiden mau benci dengan orang Yaman, ayo kita tentukan. Katanya gitu. Itu biadab. Urus anggota PBLS digebukin warga gerobokan jongosnya Pukimat. Hasani, Habib Peko, Habib Dobol, Habib Bahlul, Habib Kazab. Ketahuan ya, nasab ente palsu ya. Nasabnya mardud. Menurut kajian ilmu nasab bahwa Habib Ba'alawi ini nasabnya mardud, nasab palsu gitu. Ya, jadi pertanyaan Hasani begini, saya ingin tanya dengan Hasani, tolong jawab dengan typing. Pertama, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadis sahih. Sebaik-baik air adalah air Zam-Zam dan seburuk-buruk air adalah air dari Barhut, sumur Barhut, lembah Barhut, Hadramut, Yaman. Itu yang pertama. Kenapa Rasulullah mengeluarkan hadis bahwa seburuk-buruk air itu ada di Yaman? Yang kedua, tidak akan kiamat alam semesta ini sebelum keluar lidah api dari Yaman. Itu yang kedua. Kenapa ciri kiamat itu muncul lidah api dari Yaman? Itu yang kedua Hasani. Yang ketiga, kita tahu bahwa Pulau Socotra yang di Yaman itu tempat dikerangkengnya Dajjal laknatullah, ya kan? Itu tempat dikerangkengnya Dajjal laknatullah. Itu Pulau Socotra di Yaman, ya kan? Nah, dari tiga penjelasan ini, ada hubungan apa Habib Ba'alawi ini dengan Dajjal laknatullah yang ada di Yaman, yang ada di Pulau Socotra? Tolong Hasani jawab. Seluruh raja, welcome. Hasani jawab. Mas Jibeng, saudara Gus, apa ya? Oh, saudaranya Habib ini Dajjal itu yang ada di Pulau Socotra maksudnya. Kan mulut Habib kalau ceramah isinya api semua. Oh, artinya api itu kan lambang kemurkaan ya, lambang kemaksiatan, lambang iblis. Itu kan api ya. Asalnya dari Yaman tapi. Nah, sementara yang dari Yaman ini, yang di Indonesia ini, Habib dari Yaman ini ngaku cucu Nabi. Gitu loh. Padahal di Yaman itu ada Dajjal laknatullah di Pulau Socotra. Padahal di Yaman itu ada sumur Barhut dengan seburuk-buruknya air di muka bumi, kata Rasulullah. Kok bisa ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi dari Yaman? Gitu loh. Jangan-jangan memang mereka itu ada hubungan secara historis, secara ideologis, secara teologis, secara geografis dengan Dajjal yang ada di Pulau Socotra. Ini kan pertanyaan. Coba Hasani jawab. Berarti Habib cucu Dajjal dong. Kalau cucu tidak mungkin, karena Dajjalnya belum kawin. Anak juga nggak mungkin. Kalau tentaranya Dajjal masuk akal, karena sebelum Dajjal itu turun itu akan datang tentaranya. Nah, tentara Dajjal ini tukang nyebar fitnah seperti Rizik gitu loh.
Kan yang disampaikan Rizik itu kan penuh fitnah. Ayo kita sebarkan fitnah-fitnah. Kalau ada kebaikan mereka jangan diberitakan, tapi sedikit pun keburukan mereka kita beritakan terus menerus. Gunakan handphone ini. Itu ceramahnya Rizik ya. Dia mengajarkan untuk nyebar fitnah-fitnah waktu saat Pilpres kemarin itu. Yakin aja Bang Asani. Asani, dia nggak multi, dia nggak berani jawab juga. Ganti baju, jangan warna putih. Ganggu komentar saya. Aduh, Pak Imam, saya nggak boleh pakai baju warna putih. Sementara ini hari Jumat. Hari Jumat itu paling idealnya pakai baju warna putih, Bang Imam. Tapi kok komenmu jelas loh, Bang Imam. Jelas kok. Nggak keganggu. Aduh. Ngopi ya, sahabat-sahabat. NSR maksudnya api itu kalau ceramah ngedabrus. Iya, maksudnya tidak akan kiamat sebelum muncul lidah api dari Yaman. Lidah api itu kan menunjukkan membara, menunjukkan sifat-sifat iblis itu kan dari api, ya kan, dari nar. Maka yang keluar dari ucapan Habib ini memang senantiasa membakar, propaganda, provokasi. Kan gitu. Itu maksud secara istilahinya dalam hadis itu. Dan itu memang berasal dari Yaman, dari orang-orang Yaman yang ada di Nusantara ini, gitu loh. Biru harusnya dari cara mereka bicara, dari sikap dan kelakuannya jadah ketahuan kalau mereka itu palsu. Betul, Kang Biru. Tapi dulu kan belum ada yang berani dibahas. Fran AZ, manusia maham bolak-balikan fakta, ngaku-ngaku harus bisa membuktikan. Betul. Nah Habib Habib Balawi itu ditanya bukti, ngamuk-ngamuk gitu loh Fran. Emangnya sejak kapan ente ngurusin NASA? Belajarnya kitab Mbah Google, comot-comot hadis. Hasani, jawab dulu. Nggak berani jawab. Maximus, thank you. Jawab dulu pertanyaanku tadi, Hasani. Ada hubungan apa Habib Balawi, ente ini dengan Dajjal yang ada di Pulau Sokotra? Itu loh. Apakah ada hubungan genetika? Ataukah ada hubungan historis? Ataukah ada hubungan teologis? Apakah ada hubungan sosiologis? Ataukah memang ada hubungan semuanya? Gitu loh. Itu dulu dijawab, Hasani. Jangan balul lah. Mim, kenapa nggak ada tamunya Pak Host? Mim, walafu, Mim. Aneh kalau live single memang. Karena kalau udah 1 jam baru menaikkan kawan-kawan baru multi gitu. Itu udah jadi kebiasaan. Jadi saya itu kalau udah 1 jam nih baru sahabat-sahabat kita itu seperjuangan itu multi. Nah ini belum 1 jam, ini baru sekitar 12 menit. Tanya sama sahabat-sahabat yang lain, ini baru 12 menit. Setelah 1 jam baru kita diskusi. Tetapi kan tema yang mau saya angkat hari ini adalah ada korelasi apa gitu loh Mim, antara Pulau Sokotra di Yaman yang kita tahu bahwa Pulau Sokotra itu menjadi pulau tempat dikerangkengnya Dajjal laknatullah, ya kan? Ada apa hubungannya Pulau Sokotra ini dengan Habib dari Yaman yang ngaku-ngaku cucu Nabi ini, gitu loh Mim? Apakah ada hubungan historis, hubungan ideologis, hubungan teologis, hubungan sosiologis, atau hubungan geografis? Ataukah memang ada hubungan secara komplit gitu loh antara Dajjal yang di Pulau Sokotra dengan Habib Balawi ini? Karena dari ajaran-ajaran Habib Balawi ini juga memang identik dengan ajaran-ajaran Dajjal gitu loh, yang menghinakan, menista Kanjeng Nabi, ya kan, katanya pakai muqaddam mi'raj 70 kali. Itu kan ajaran-ajaran Dajjal laknatullah itu. Nah, apakah ada hubungan secara teologis antara Pulau Sokotra yang notabene di situ ada Dajjalnya dengan Habib Balawi ini? Bahkan tadi ada sahabat kita yang typing katanya itu kemungkinan besar Habib ini katanya tentaranya Dajjal kan gitu.
Nah, kalau itu berarti kan gini, wajar saja ya ketika Habib-Habib ini kita tanyakan terkait dengan kesohihan nasabnya, kita dikatakan Dajjal, padahal dia sendiri yang tentara Dajjal, gitu loh. Ketika kita menanyakan tentang kesohihan nasab mereka, mereka katakan kita ini PKI, padahal gembong PKI itu ya Habib-Habib Balawi ini, gitu loh. Nah, jadi apa yang mereka lakukan itu yang dituduhkan, gitu loh. Ya mereka gembong PKI, ya mereka pelaku sodomi, ya mereka gembong korupsi, ya tukang fitnah sana fitnah sini, ya tukang provokasi. Itu Habib-Habib Balawi itu. Tapi nggak ngaku, pengennya diaku sebagai cucu Nabi. Itu kan biadabnya mereka itu di situ. Apa sih iya ini sama banyak berarti seperti Dajjal. Betul ya, akun ini nggak jelas tapi bikin organisasi kok tukang bubarin pengajian. Itu ajaran siapa? Lucu. Habib Asani yang bubarin pengajian siapa? Kayaknya PWI itu bukan bubarin pengajiannya, tapi menolak Habib-Habib yang provokasi, yang tukang fitnah, apalagi imam yang tukang mesum. Ngapain dikasih panggung? Kopla aja nih, tidak ajak mesum semua nanti umat. Buronan kematian, Masya Allah, akunya keren banget nih buronan kematian. Mati itu hak, sahabat-sahabat. Mati itu hak. Surga itu juga hak. Artinya Habib ini udah ada tulisan di keningnya, Kafaro Maximus. Oh mungkin, tapi saya belum lihat secara kasat mata, belum lihat ada tulisan di jidatnya Habib-Habib ini Kafaro. Belum lihat. Karena di dalam sejarah-sejarah ya tarikh Islam yang di jidatnya itu ada tulisan Kafaro itu cuma Dajjal. Kalau tentaranya belum ada keterangan bahwa di keningnya itu, di jidatnya itu ada tulisan Kafaro. Nah, maka kenapa di jidatnya Habib-Habib ini juga nggak ada keterangan ada tulisan Kafaro itu? Ataukah belum nampak gitu? Mungkin kalau dipoles pakai apa ya, unisol, bahan sablon itu mungkin akan nongol dia. Mungkin ya, mungkin. Ruqyah Sepudin Asep, Sepudin Sai. Pulau Dajjal itu di Horosan, Bang. Coba di searching di Google Pulau Sokotra. Itu konon ceritanya itu tepat di kerangkengnya Dajjal. Di situ juga ada hewan serupa kerbau ya yang nggak kelihatan wajahnya saking bulunya lebat. Itu katanya yang menjaga Dajjal. Mas Jibeng, PWI bukan menolak pengajian, PWI lagi sidak Dajjal. Oh ya betul, kemungkinan besar itu. Karena memang ada yang typing tadi sahabat-sahabat bahwa Habib-Habib Balawi ini kemungkinan besar katanya tentara-tentaranya Dajjal laknatullah, kan gitu. Karena sesuai dengan asal mereka dari Yaman. Sementara Pulau Sokotra ada di Yaman. Pulau Sokotra itu tempat tinggalnya Dajjal sekarang, yang masih di kerangkeng gitu loh. Jadi ada korelasi sebetulnya. Ada korelasi dari fakta-fakta historis ya. Ada korelasi. Belum lagi di Yaman juga disebutkan Rasulullah itu dalam sebuah hadis, sebaik-baik air adalah air Zam-Zam, seburuk-buruk air adalah air Barhud dari lembah Barhud Hadramut Yaman. Tuh, itu hadis Rasulullah loh, sahih loh itu. Ada lagi satu hadis yang sahih lagi bahwa tidak akan terjadi kiamat sebelum muncul lidah api dari Yaman. Itu hadis sahih. Dan sekarang kelihatan kan siapa ulama yang ngaku-ngaku ulama, yang ngaku-ngaku cucu Nabi dari Yaman ini. Dari mulutnya itu senantiasa keluar api, ya kan, membakar, membumi, hanguskan persaudaraan, memprovokasi, adu domba, menyebar fitnah, mirip dengan ajaran-ajaran dalam kajian apa namanya makna tafsir dari Dajjal itu ya. Dajjal itu kan fitnah, Dajjal itu kan itu yang dimaksudkan. Yang hobi nyebar-nyebar fitnah itu ya memang tentaranya Dajjal. Nah termasuk Habib Rizik itu kan hobinya kan nyebar fitnah, provokasi, adu domba umat, itu kan identik dengan pasukan Dajjal. Sahabat-sahabat, mohon maaf ya kalau typingnya nggak kebaca, ini typing terlalu banyak. Ayolah para Habib, sebelum nyawamu dijemput, sadarlah kamu bukan cucu Nabi. Ya Maximus, kita sih berharap begitu. Tetapi
Udahlah, stop. Nggak usah pernah, jangan pernah berharap Habib itu bisa insaf. Jangan pernah, Maximus. Saya pastikan mereka nggak akan pernah mengakui kalau mereka itu bukan cucu Nabi. Saya berani iris kupingnya ikan kalau mereka berani ngaku bukan cucu Nabi, gitu. Pejuang kebenaran, bosku juga prajurit Dajjal juga dong. Nggak tahu siapa bosmu ya. Jurnal Dajjal berarti pendusta, persis karakter Habib-Habib di Indonesia. Betul, betul. Makanya ada teman-teman tadi yang typing berkeyakinan bahwa Habib-Habib ini justru tentara-tentaranya Dajjal laknatullah.